Terima kasih Bapak. Lewat ujian ini memang bukan merupakan satu hal yang mudah. Di tengah naik turun iman kami setiap hari, di tengah panas dan dingin iman kami setiap hari, bahkan kehidupan kami yang silih berganti baik suka maupun duka, seringkali Tuhan kami tidak sanggup menghadapi mengiring Yesus sampai di ujung kehidupan kami. Akan tetapi ketika kami mengingat firman Tuhan dan ketika kami mengingat kembali lagu dan pujian ini, kami kembali disegarkan oleh Roh Kudus-Mu yang luar biasa, sehingga kami Tuhan rindu untuk terus dimampukan kehidupan kami dalam langkah hidup kami setiap hari, yang di dunia ini bukan semakin baik tetapi semakin menuju kepada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, hari ini kami mau belajar Tuhan melalui serial khotbah yang akan dimulai hari ini. Kami ingin mengenal Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus sesungguhnya? Dan kami rindu Tuhan agar ketika kami sudah mengenal Tuhan, maka kami tahu bagaimana kami harus bersikap di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah Tuhan hari ini kami membuka hati kami yang paling dalam. Kami mau belajar firman-Mu, dan firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan, rema, teguran. Bahkan firman-Mu ini boleh menjadi roh yang hidup di dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu ini ada di dalam daging kami, di dalam kedagingan kami, sehingga daging kami yang lemah ini boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang selalu baru, urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan, bukan perkataan hamba-Mu, tapi perkataan-perkataan Kristus yang dinyatakan di dalam firman-Mu pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa yang baik, berfirman-Lah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Haleluya. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama amin. Kali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya dan puji Tuhan, walaupun hari-hari ini cuaca sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita semua pasti bisa baik-baik saja. Oleh karena itu kita akan mulai dengan di tahun ini kita akan belajar tentang siapakah Yesus Kristus Allah yang kita sembah. Who is the Jesus? Siapakah Yesus Kristus? Dan kita akan mulai di dalam firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai ke-9. Tapi kita lihat dulu Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11 biar lebih tambah banyak ya kan. Satu perikop 4 sampai 11, tapi kita akan bagi mungkin beberapa session ya supaya kita semua bisa belajar benar-benar dan sungguh-sungguh tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Yesaya pasal 50 ayat yang ke-4 sampai ke-11. Saya akan ambil judul belajar mengenai Yesus, yaitu pola hidup sejati dalam kehendak Kristus. Pola hidup sejati dalam kehendak Kristus. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang sudah ketemu, yuk kita bangkit berdiri. Yesaya pasal 50 ayat yang ke-4 sampai ke-11. Ini yang mungkin seringkali Bapak Ibu Saudara dengar kalau saya berdoa, hati seorang hamba dan telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Nah, saya memang mengambil dari Yesaya pasal, dan akhirnya sampai juga kita di ayat yang ini. Yesaya pasal 50 ayat keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat yang kelima, silakan dibaca. 1, 2, 3. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang.
Ayat yang ke-7, ayat yang ke-6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ayat yang ke-7 silakan dibaca. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat udara. Sebab itu aku meneguhkan hatiku sendiri kepadamu padaku, karena aku tahu bahwa hati tidak akan mendapat. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Ayat yang ke-9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapa yang berani menentang aku? Sesungguhnya mereka semua akan memburu seperti pakaian yang sudah rusak. Dengar akan memakan mereka. Ayat yang ke-10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya? Baiklah ia percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Kita baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangan pula hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, memang Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11 ini ada 3 bagian yang utama. Bagian yang pertama adalah di ayat 4 sampai ke 6. Nah, di bagian yang kedua seterusnya. Saudara yang terkasih, ini kalau kita melihat 3 bagian yang penting ini, memang Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, ya, lidah seorang murid dan juga pendengaran atau telinga seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, saudara, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Perhatikan dan garis bawahi kata memberontak. Tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara yang terkasih, kita perlu mengerti di dalam kehidupan manusia ini sebenarnya kita perlu pola. Jadi pola itu jelas di dalam kehidupan manusia. Setiap manusia sampai Yesus pun perlu pola. Dan pola yang kita ikuti biasanya pola yang tidak kompatibel, tidak nyambung dengan kehidupan kita. Dan saya sebagai orang IT mengerti banyak sekali software yang tidak kompatibel dengan hardware. Contoh, misalnya di iPad atau mungkin iPhone, ya kan, dan mungkin juga handphone Android biasa. Kalau kita lihat, kalau Androidnya makin tinggi, aplikasinya, softwarenya makin tinggi, tapi hardwarenya makin rendah, maka lama-lama dia nggak bisa diinstal lagi. Benar nggak, Bapak Ibu Saudara? Akan terjadi non-kompatibel, tidak kompatibel. Saudara yang terkasih, berarti antara misalnya ini ya, ini ada aplikasi, di dalamnya ada software, itu nggak kompatibel, maka nggak nyambung. Ya apa ya, Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu di dalam dunia teknologi. Jadi kalau mau hardware-nya baru, aplikasinya harus baru. Atau kalau aplikasinya baru, hardware-nya juga harus baru. Sehingga apa yang kita install ke dalam aplikasi, ke dalam hardware ini, mungkin waktu itu ada yang pernah beli handphone baru, itu pasti akan bisa match dan bisa nyambung. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang nggak nyambung di dalam dunia ini? Ini yang Yesaya katakan dengan sangat jelas.
Yesaya sedang memberitakan satu kebenaran, yaitu suatu saat akan datang sang juru selamat yang belakangnya, yang punggung belakangnya dicambuk, yang mukanya digampar, yang mukanya juga atau tubuhnya diludahi. Saudara, apa sih pola yang gak pernah nyambung antara dunia ini dengan pola hidup kita yang sesungguhnya? Kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata rupa-rupanya ada pola yang sering kali dan sampai hari ini kita ikuti terus, Bapak Ibu Saudara. Apa pola yang gak nyambung itu? Pola yang gak nyambung itu adalah pola sukses di dalam dunia ini. Nah, saudara, pola sukses di dalam dunia ini tidak pernah memberikan pengertian yang secara menyeluruh mengenai apa arti bahagia, apa arti sukses, apa arti keberhasilan di dalam setiap orang. Ya, apa yang kita pikirkan tentang sukses, Bapak Ibu? Apa yang kita pikirkan tentang berhasil? Coba saya mau tanya, apa yang kita pikirkan tentang keberhasilan? Keberhasilan, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya uang deposito, kita punya istri, kita punya suami, kita punya pekerjaan, kita punya itu. That's all. Apakah itu satu pola yang nyambung, yang sesuai dengan keinginan Tuhan? Saya bisa bayangkan ini media ini adalah diri manusia. Software aplikasinya itu adalah miliknya Tuhan. Nah, sebenarnya kedua-duanya ini milik manusia, atau yang ini milik manusia. Kalau handphone ya, saya nggak bawa handphone mana? Jadi ada miliknya manusia sama miliknya Tuhan. Menurut Bapak Ibu Saudara, hardware-nya ini milik kita atau milik Tuhan? Itu dulu deh, sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Seakan-akan milik kita, tapi sebenarnya ini juga milik Tuhan. Aplikasi atau software yang diinstal supaya bisa nyambung, supaya bisa kita main WhatsApp, supaya kita bisa main apa lagi tuh, macam-macam ya, mobile banking, BCA, Mandiri dan yang lain, itu bisa nyambung karena kedua-duanya ini match. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Hardware yang merupakan tubuh manusia, jiwa manusia, dan roh manusia, itu seringkali kita pergunakan sesuai dengan pola hidupnya dunia. Sedangkan aplikasi atau software ini yang Tuhan mau install, yang Tuhan mau inginkan, itu adalah pola surgawi. Nggak match, saudara, nggak nyambung. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih yang dimaksud dengan keberhasilan, kelimpahan, sukses? Dan itu yang sementara dituju oleh manusia hari-hari ini, saudara. Orang mau sukses menjadi presiden, orang mau sukses menjadi menteri, orang mau sukses menjadi konglomerat dengan berbagai macam cara. Sekalipun dia pakai cara palsu, dia pakai cara ini, dia pakai cara itu, pokoknya buat jadi presiden. Bagaimana caranya? Merubah undang-undang, merubah apapun kah? Ya, saya nggak bicara tentang detail ya, tetapi dia pokoknya tujuannya tercapai. Itulah pola sukses yang digambarkan oleh dunia, Bapak Ibu Saudara. Kita mencari uang bagaimanapun caranya, kita harus dapat uang. Setelah dapat uang, so what? Dapat uang, bisa makan, segala macam, semua terpenuhi. Dan setelah itu apa lagi, saudara? Nah, sedangkan pola hidup sukses menurut Kristus yang harusnya diinstal dengan benar ke dalam hardware kita, itu pola hidup yang jauh sama sekali berbeda, pola hidup kelimpahan yang berbeda dengan cara pandang manusia. Ada amin, saudara? Yang ditawarkan oleh Tuhan itu sama sekali berbeda. Dan seharusnya yang ditawarkan sama Tuhan kepada kita cocok nggak dalam kehidupan kita? Coba saya mau tanya. Tuhan kalau menawarkan sesuatu, Tuhan kalau mau menginstall sesuatu di dalam kehidupan kita, menurut Bapak Ibu Saudara, cocok nggak? Cocok kan? Tapi manusia tidak mau. Tidak mau ini diinstal ke dalam tubuh kita. Kita mau bawa cara kita sendiri, aplikasinya sendiri. Nah, akhirnya itu hardware atau itu atau itu laptop kah, atau itu handphone kah, atau ini begini kah, itu akhirnya nggak bekerja dengan optimal dan lama-lama rusak. Cara dunia itu menawarkan cara hidup yang instan, saudara. Ada haleluya. Terus cara hidup apa lagi dunia? Cara hidupnya maunya senang, nggak mau anti susah.
Dan cara hidup manusia itu selalu di ujungnya bernilai pada kesenangan. Ada amin saudara? Saya nggak bicara Kristus hidupnya bernilai ujungnya pada penderitaan. Bukan itu maksud saya. Tapi nanti kita lihat. Saudara, ini semua nggak cocok untuk manusia. Saudara perhatikan baik-baik. Apakah pola hidup kesenangan itu cocok bagi manusia? No. Seberapa banyak saudara senang ketika saudara membeli mobil baru, membeli handphone baru? Berapa lama saudara senang? Coba kira-kira. Kalau kita punya mobil baru, handphone baru, berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau istri baru, rada lama ya? Iya Pak Tama. Kalau istri baru mungkin rada lama senangnya. Ini bercanda. Saudara, jadi kesenangan manusia itu bukan itu sebenarnya yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Dan kita sementara kita ada di dalam dunia ini, iblis membuat sedemikian rupa sehingga kita tuh shift paradigm. Jadi paradigma kita yang seharusnya ke sana di switch sama si iblis kebalikannya, saudara. Sehingga kita nggak lagi mengejar ini yang merupakan tujuan utama Kristus. Akhirnya kita mengejar kesenangan dunia. Kita mengejar hal-hal yang dunia terus, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita seharusnya mengerti apa yang kita download. Ada haleluya, anak-anak muda zaman sekarang pasti ngerti deh. Apa yang seharusnya kita download di dalam aplikasi, apa yang di dalam hardware kita yang berdaya, katakan amin. Kalau kita downloadnya kesenangan, maka yang ada di handphonemu apalagi apa aja saudara? Game online, ya kan? Mungkin kayak usia ini itu main game dari pagi sampai pagi, ya kan misalnya. Apalagi yang merupakan kesenangan? Judi online, itu kan merupakan kesenangan. Apalagi yang merupakan kesenangan? Game, judi, banyak yang ada di dalam film yang nggak benar. XYZ semua. Kompatibel nggak sebenarnya itu? Seharusnya enggak. Apalagi kalau sudah yang diinstal yang akan merusak handphonemu. Yang sekarang yang baru-baru yang kemarin saya share, hati-hati ya Bapak Ibu Saudara, jangan kasih pinjam handphone ke orang walaupun orang itu sedang ngap-ngapan. Ada haleluya. 1 detik saja, 2 detik dia install, selesai kita punya uang semua. Nah, itu yang saya bilang, ada aplikasi-aplikasi yang akan memperburuk hidup kita. Kita ini sebagai media yang seharusnya yang menginstall itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara kita bisa membuat ini menjadi berubah? Bukan pola hidup dunia, tapi yang saya mau katakan kita harus mempunyai pola hidup yang namanya mesianik atau mesias. Itu harus dinyatakan, dan sebenarnya pola hidup mesianik ini, aplikasi mesianik ini sudah ada semenjak kita Kejadian ketika Yesus atau Tuhan waktu itu Allah mengatakan keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular, dan waktu dia menghancurkan kepala ular maka tumitnya sang anak manusia itu akan hancur. Itu pola hidup yang namanya pola hidup apa saudara? Mesianik. Nah, di dalam dunia ini saudara kita sering mengerti dan sering kali kita salah. Apa yang kita salah? Kita mau melihat orang yang sukses. Siapa yang sukses? Warren Buffett. Siapa lagi yang sukses? Pencipta Macintosh, siapa namanya? Apa lupa saya namanya? Steve Jobs katanya. Terus Microsoft penciptanya siapa? Bill Gates. Ya. Saudara, itu yang menjadi tolok ukur kita setiap hari. Kita belajar bagaimana ya Warren Buffett sukses, bagaimana ya cara hidupnya sukses, dan kita pikir pola hidup Warren Buffett, pola hidup Steve Jobs, pola hidup yang lain itu semua cocok dengan kehidupan kita. Ya apa ya? Kita berjuang untuk mencapai hal yang tersebut. Saudara, kita harus sadari sepenuhnya pola hidup kita yang cocok, yang harus kita terapkan harusnya ada di dalam buku pintar ini, yang namanya apa saudara? Alkitab. Siapa tokoh? Salah satu tokoh mungkin yang saudara bisa tiru, Ayub. Saudara, ketika Ayub
itu sesuatu cerita yang realistis. Sedangkan Warren Buffett kita nggak tahu ceritanya realistis atau tidak. Mungkin kita mengerti, Warren Buffett kaya. Dulunya dia mungkin seorang pedagang biasa, akhirnya dia main saham. Kita ikut-ikutan main saham, bukan masih bagus, jeblok. Akhirnya kita hancur, saudara. Bunuh diri. Itu yang saya maksud. Jangan pernah mengikuti pola hidup dunia. Jangan, siapapun di dalam dunia ini, jangan saudara jadikan pola hidup. Yang percaya katakan amin. Pendeta sehebat apapun, sekelas sehebat apapun, jangan saudara tiru. Yang saudara mesti dengar firman-Nya saja. Kayak saya, saudara jangan tiru saya. Jangan tiru Stephen Tong. Jangan tiru Yakub Nahuai. Jangan tiru saudara. Jangan tiru khotbahnya, jangan tiru ininya, jangan tiru ininya. Jangan. Kalau saudara dengar dan saudara bisa mengambil yang baiknya, puji Tuhan. Jangan ini ditiru, itu ditiru, lagu ditiru, ini ditiru, semua ditiru. Akhirnya saudara menjadi manusia yang gak punya bentuk. Saudara jadi manusia bentuk apa saudara? Tiruan. Ya kan? Kalau ada mobil apa tuh namanya? Tiguan itu mobil apa ya? Asal jangan tipuan kan, tipuan beda saudara. Nah saudara, itu yang dibilang pola Ayub tuh lebih realistis. Kenapa? Ayub pernah berhasil, Ayub pernah gagal. Kenapa Ayub sampai gagal? Karena Tuhan mau dia mengenal Tuhan. Nah dari situ kita belajar. Nah kalau kita punya kesempatan seperti itu, maka kita akan menjadi pola hidup kita, pola hidup bukan duniawi tapi pola hidup Mesias. Salah satu lagi kesalahan yang fatal bagi orang tua adalah mendidik anaknya. Kenapa saudara? Saya nggak pernah mendidik anak saya untuk jadi konglomerat, Eri jadi konglomerat, Marvel jadi konglo 2 merat. Nggak pernah. Saya nggak pernah bilang, anak saya harus hebat, anak saya harus berhasil, anak saya harus begini, S1, S2, S3, S4. Benar, dari saya mulai mendidik mereka dari SMP, SMA, kuliah. Coba tanya mereka, pernah nggak, walaupun mungkin kita ada uang sedikit-sedikit, pernah nggak saya sekolahin mereka harus di luar negeri, harus sekolah yang terbaik, harus ini? Pernah nggak? Saya pernah nggak? Mungkin sekolahnya murah-murah ya Fer. Bukan sekolah yang high. Joe juga sama, Rafael juga sama. Nggak pernah. Tapi saya kalau ngumpul sama teman-teman saya, ya mungkin masih selevel. Aduh Tuhan, saya sampai ngelus dada. Anak gue di sini lu, di London, di sini. Bukan saya ngelus dada, saya nggak mampu, bukan saudara. Terus akhirnya setelah itu terjadi, apa yang terjadi? Anaknya jadi satu tuh kemarin baru aja, tapi saya nggak mungkin ngomong ya, baru ketangkep karena ada kasus cybercrime. Waduh, ngeri deh. Ada lagi yang narkoba, ada lagi yang kemarin baru meninggal. Banyak hal, saudara. Terus mereka tuh sangat bangga kalau mereka punya anak ada di UI, ITB, segala macam. Pendidikan penting? Iya. Tapi bukan segala-galanya. Bukan pendidikan itu untuk ujung-ujungnya nanti Joe, Ferry, Marvel, anak-anak saya, anak Miranda. Ujung-ujungnya mau jadi apa saudara? Mau jadi orang hebat terus, mau jadi orang kaya terus, so what gitu. Ujung-ujungnya kita akan pulang kemana saudara? Ke surga. Dan ketika kita pulang ke surga, sudahkah kita melakukan part demi part itu, kebenaran demi kebenaran dengan benar? Itu yang saya maksud. Jadi pola hidup mesianik ini bukan pola hidup yang mengandalkan dunia sepenuhnya, no. Kemarin waktu saya sempat sakit dan berobat ke salah satu dokternya lucu saudara, dia bilang, Pak, kalau hidup kita nggak usah stres. Saya bilang, saya sih stres enggak, cuman kadang-kadang kalau nggak punya uang ya stres juga dikit. Terus dia bilang, saya nih Pak punya rumah 3, dokternya dokter senior, ada 1, 2, 3. Nah yang saya pakai cuma 1 Pak, yang 1 udah kayak utang, yang 1 lagi dipakai buat praktek seperti ini. Terus saya makan juga sehari cuma 3 kali. Jadi untuk apa ya Pak ya sebenarnya saya hidup? Dia nunggan loh, dia tanya ke saya. Ya Bapak kan udah dikaruniain menjadi seorang dokter, itu sudah bisa berbuat yang banyak bagi dokter. Apalagi kalau Bapak setiap kali Bapak melihat
orang-orang yang susah, Bapak nggak usah minta bayaran. Nah, itu baru dokter. Dia bilang ketawa. Kalau hari ini saya gratis ya dok ya, saya bilang. Dia bercanda. Tapi yang saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, pola hidup manusia, jangan, apalagi ini masih ada anak-anak yang masih pada kecil, anak yang baru mulai, jangan mendidik, dan juga jangan negatif, saudara. Saya mah dari orang susah, nanti anak saya juga akan jadi orang susah. Bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya adalah biarkan dia lebih banyak belajar pola hidupnya Alkitab daripada pola hidup dunia. Yang percaya katakan amin. Pola hidup dunia ketika kita melihat itu nggak akan pernah ada ujungnya, saudara. Dan ujungnya adalah kebinasaan. Tapi Nabi Yesaya itu dia melukiskan tentang Kristus di dalam kesulitan hidupnya. Yesaya hari itu sedang sibuk, sedang sulit. Dia sedang bergumul dengan berbagai macam jemaatnya. Dia bergumul semuanya, dia bergumul karena dia seorang nabi. Dan sebagai seorang nabi itu dia harus bisa menyampaikan, seperti saya nih hari ini sebagai seorang hamba Tuhan harus bisa menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya, nggak boleh meleset, saudara. Nah, ketika Yesaya diperhadapkan pada satu situasi dan kondisi yang demikian, dia menggambarkan, aku ini dengan teologinya dia saat itu, aku ini sedang dalam keadaan stres, sedang dalam keadaan pressure, dan keadaan ini mungkin aku dicambuk, mungkin aku digampar, mungkin aku diludahi, dan akhirnya kata-kata itu akhirnya menjadi nubuatan tanpa Yesaya sadari. Jangan saudara pikir Yesaya bernubuat itu dia sadar dengan otak pikiran sepenuhnya. Tidak. Seorang nabi yang bernubuat itu dia tidak sadar ketika dia sedang mengalami persoalan, mengalami pergumulan. Ketika misalnya saya sedang mengalami pergumulan. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Ya kan, hidup atau mati Tuhan, begini atau begini Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara nggak pernah mengalami pergumulan hidup yang seperti itu, dan jangan pernah didik anak-anak kita juga untuk bilang, ini kita semua ada uang, ada harta, saudara tinggal nikmatin, anak-anak tinggal nikmatin. No, padahal dia juga harus bekerja keras, masing-masing harus bisa bekerja keras. Dan kita, saudara yang pernah mengalami itu menjadi pengalaman pribadi kita, tidak boleh dibawa. Yang saya mau katakan hari ini adalah dia tahu, Yesaya itu terlalu tahu. Dan Ayub punya kata-kata yang sangat bagus. Dia bilang, saya tahu penebusku hidup dan bahwa di dalam daging saya, Ayub, akan melihat Allah. Ada haleluya. Di dalam pergumulan kehidupan kita setiap hari juga seperti itu. Dan pola mesianik yang tadi saya belum jelaskan lebih detail adalah pola mesianik seperti apa ini, saudara? Pola mesianik itu kita harus lakukan seperti apa? Bagaimana kita bisa membentuk hidup kita dengan pola mesianik, bukan pola hidup kesenangan seperti yang sementara ini terjadi. Ada haleluya. Banyak orang berpikir, banyak pendeta berpikir, banyak pendeta salah arah. Banyak pendeta salah arah, banyak sekali, saudara. Dia ingin membangun kerajaan besar, dia ingin membangun gereja besar, dia ingin membangun jemaat-jemaat yang kaya segala macam, yang ujung-ujungnya mereka berlomba-lomba untuk punya gereja besar, mereka berlomba-lomba untuk punya pesawat pribadi. Mereka hebat, wah aku punya pesawat pribadi, aku bisa kemana-mana dengan cepat, aku bisa melayani. Saudara, itulah pola-pola pikir kesenangan. Ada amin, saudara? Itu pola pikir kesenangan. Kristus tidak pernah mengajarkan kita mengenai pola pikir kesenangan. No, tidak pernah dia mengajar itu. Dia mengajar, saudara, supaya kita hidup waspada. Setiap saat kita tahu langkah hidup kita hanya menuju kepada Kristus, Sang Penjuru yang agung, Sang Pencipta yang agung, yang suci dan maha kudus. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dan saudara, saya mau katakan baik-baik di tempat ini, ya kan? Ketika kita sedang mendengar firman Tuhan, ketika kita sedang mendengar khotbah, ketika kita sedang membaca Alkitab, saudara, ini benar-benar anugerah yang besar buat kita semua. Jangan main-main dengan khotbah, jangan main-main dengan engkau membaca Alkitab. Itu yang akan membuat hidupmu menjadi
mempunyai pola hidup yang sejati, yang seturut dengan kehendaknya. Dan apa yang harus kita lakukan untuk hal seperti itu? Yaitu kita harus mendengar khotbah yang benar, teologi yang benar, baru kita bisa berdoa dengan benar. Satu kali waktu saya mendoakan teman saya 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya, saya lupa, mungkin 3 minggu yang lalu ya. Waduh, udah macet, susah masuk ke RSCM. Dan saya ini sudah suami istri divonis kanker, saudara. Suaminya divonis kanker prostat, berobat kurang lebih 4-5 tahun. Suaminya lebih tua, 8 atau 9 tahun ya dari dia. Kalau yang teman saya ini seumuran istri. 4-5 tahun dia berobat di Pineng, berhasil sembuh. Ya, ini saudara dengerin baik-baik ini kisah. Berhasil sembuh. Wah, mereka orang Batak ya, kebetulan marganya saya lupa, marga Sirait atau apa gitu ya. Bukan, Marbun. Sembuh. Pesta mereka ya kan, puji Tuhan. Habis 8 miliar sembuh. Sedikit nggak kira-kira? Iya 8 miliar, 8 atau 9 miliar. Pakai asuransinya sampai habis, sambung lagi pakai duit. Nah, uang cashnya itu segitu. Berobat Pineng, di sana pulang pergi berhasil. Nah, saudara dengar kisah ini. Setelah suaminya sembuh, sebelum sembuh kira-kira 4 bulan, istrinya kena kanker, saudara. Kanker apa? Leukemia, kanker darah. Sama berobat lagi ke Pineng. Mungkin juga dengan dokter yang mirip-mirip, agak beda spesialisasi, yang satu kanker prostat, satu kanker darah. Wah, habislah 4 miliar. 12 miliar, saudara. Kita nggak bicara uangnya ya, uang hanya bagian dari itu. Tiba-tiba setelah sudah mendekati kesembuhan, dia pulang, saudara. Belum pulang, dites terakhir lagi. Wow, kanker darahnya sembuh, muncullah kanker yang ada benjol-benjol, apa itu namanya, kelenjar getah benih. Muncul di sini, muncul di belakang, muncul di sini. Waduh, dia pakai apa tuh namanya, sinar. Habis itu dia kemo lagi, sinar. Anak-anaknya, hamba Tuhan ya, mendoakan ya, dengan doa yang dia bilang gini, Tuhan, kalau Engkau sembuhkan suaminya, bapakku, suamiku, kan, Engkau juga pasti akan sembuhkan istriku, Engkau akan sembuhkan ibuku. Menurut Bapak Ibu Saudara, salah nggak mereka berdoa seperti itu? Salah nggak? Bisa salah, bisa enggak kan? Berbagai macam pandangan. Tapi ketika mereka mengharapkan sepenuhnya kesembuhan, berarti mereka belum pernah mendengar pengajaran yang benar, teologi yang benar. Karena begini Bapak Ibu Saudara, doa yang Bapak Ibu Saudara lakukan setiap hari ini bergantung dari pengenalan saudara akan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara nggak kenal Tuhan, saudara nggak kenal kebenaran, saudara nggak kenal firman Tuhan, maka saudara akan berdoa cerewet sama Tuhan, ngacu belok sama Tuhan. Tuhanlah dipaksa-paksa. Tuhanlah, kalau Tuhan sudah sembuhkan juga ini. Ada amin, saudara? Saya pernah mengalami satu peristiwa ini, saudara, di tahun 2013 akhir sampai 2014. Ibu saya dipanggil di 2014 bulan 2. Apa yang saya lakukan? Saya nggak ngotot untuk Tuhan sembuhkan. Saya memang bergumul di sini. Jikalau mungkin, jikalau bisa, Yesus sendiri berdoa. Jikalau. Lalu kan cawan ini dari Daku supaya aku tidak meminumnya. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Waktu saya berdoa begitu, saudara, di hari itu, hari Senin atau hari Selasa ya, udah selesai. Nah ini lucu juga nih saudara, ada hal yang lucu. Habis saya berdoa, ini dia tuh pemimpin pur, pemimpin pur di gerejanya. Nggak tahu gereja GPIB apa gereja HKBP atau gereja apa. Jadi ketika udah selesai doa, teman-teman dekatnya semua pada nyanyi lagu, pokoknya lagu barat tuh saya lupa.
bukan You Raise Me Up ya, bukan. Pokoknya yang lagu yang persatuan. Begini, dia sadar sih, tapi ya mungkin 70 apa bukan. Tangannya bisa begini loh. Dia dalam keadaan sakit gitu ya, anggar gitu, seperti begitu ya kan. Jadi nanti kalau saudara yang jago nyanyi ya kan, jadi ketika sakit saudara nyanyi, ada haleluya. Kalau ada yang bisa begini, ada yang khotbah, jangan ketika saya sakit saya juga ikut khotbah. Lucu banget, masih ada videonya sampai sekarang, lucu. Nah terus habis itu saya berdoa begini. Mereka semua mempertanyakan. Waktu saya bilang, karena saya ketika saya berdoa, saya tahu percis, hampir rata-rata saya tahu percis, ini orang mungkin ya bukan saya jadi dukun, tapi ini akan sembuh, ini tidak akan sembuh. Waktu saya doain Pak Budi bareng Pak Ridwan sama Pak Yono, waktu itu saya yakin nih Pak Budi belum dipanggil Tuhan, ya kan? Akhirnya bisa sembuh. Tapi ada perasaan tertentu ketika saya doain orang ini, dan itulah kepekaan rohani kita sama Tuhan. Ketika kita doain, Ibu Gembala pernah tahu ketika saya doain berkali-kali sama ibunya siapa namanya Irwan, mamanya Irwan tuh kanker saudara. Setiap saya datang doa sembuh. Nggak lama dia sakit lagi, masuk lagi. Dia bilang sembuh, nggak mati-mati, sudah ada beberapa kali begitu. Saya bilang ini masih belum. Nah ketika saya nggak ikutan doa lagi, ya udah akhirnya meninggal. Bukan karena saya, tapi kepekaan. Dan ketika saya berdoa seperti ini, ya Tuhanku, biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Kalau memang Tuhan menginginkan sembuh, maka Tuhan akan sembuhkan. Tapi jikalau tidak, maka kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak manusia. Mereka semua bertanya-tanya, ada pendeta doanya begini ya. Nah, mereka harapkan dalam nama Yesus sembuh, bukan karena orang ada di ICU, lantas saya berdoa begitu, bukan saudara. Kepekaan. Kalau kita merasa, memang ini orang masih lanjut umurnya, mungkin ketika itu saat nanti Pak Yono sakit ya kan, saya doain kehendakmu ya yang jadi. Nah itu berarti udah tinggal dikit lagi. Tapi ketika saya berdoa dalam nama Yesus, Pak Yono sembuh, berarti Pak Yono masih panjang. Tapi kalau saya udah bilang, ya Tuhan, biarlah Tuhan, aku serahkan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Itu adalah kepekaan rohani yang saudara, yang Tuhan berikan kepada kita semua, yang seharusnya sama. Jadi ketika kita mengalami masalah, ketika kita berdoa dengan seluruh persoalan hidup kita di pagi hari, dia bilang, aku akan memberikan kepadamu telinga yang peka, yang setiap pagi aku mau berbicara dengan engkau. Dan ketika kita tahu itu ada telinga yang peka, hati yang peka, kita tahu kita harus berbuat seperti apa. Yang percaya katakan amin. Dalam bisnis kita udah dalam keadaan mau bangkrut nih, kita berdoa pagi-pagi gitu kan, Tuhan ini bagaimana Tuhan, jadi bangkrut sama. Kalau Tuhan bilang bangkrut, ya udah bangkrut saudara, nggak usah ngotot-ngotot. Tuhan tolong, Tuhan jangan bangkrut, naikkan Tuhan dari bangkrut, dari zero menjadi hero lah segala macam. Saudara pakai kata-kata teologi, itu namanya nggak nyambung antara hardware yang kita punya dengan Sang Pencipta yang menginstall kita. Ngerti nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi kita berdoa bukan untuk mempertajam keinginan kita kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berdoa untuk mempertajam keinginan Tuhan terhadap kehidupan kita selanjutnya. Kita berdoa, boleh nggak Pak kita berdoa? Aku minta ini, minta itu, boleh. Saya nggak bilang untuk saudara nggak doa apa-apa. Pokoknya saudara duduk aja diam. Tuhan juga bingung, mau ngapain gitu, walaupun Tuhan tahu. Engkau berdoa, Tuhan, anakku sedang mengalami masalah. Bagaimana Tuhan? Nah, engkau berinteraksi sama Tuhan. Kau bisa berinteraksi sama Tuhan seperti itu karena apa? Karena teologimu benar, karena pandanganmu, karena tafsirmu benar. Tapi kalau tafsirmu nggak benar, kau nggak punya firman Tuhan yang benar, ketika engkau berdoa ngaco belok, saudara. Apapun kau doain harus sembuh, apapun kau doain harus miskin jadi kaya, apapun yang kau doain nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Nggak begitu. Tuhan itu bukan Tuhan yang begitu. Makanya kita mulai belajar hari-hari ini mengenal Kristus. Salah satunya adalah Nabi Yesaya. Dia mengenal Kristus dengan sesungguhnya. Dia tahu yang akan datang, yaitu Mesias, itu akan datang. Oleh karena itu, biarlah mulai hari ini kita mulai membaca bahwa apapun yang kita sedang dengar dalam khotbah, apapun yang kita sedang dengar pagi hari, kita bergumul sama Tuhan, kita baca firman Tuhan,
Itu semua jangan sesuai dengan kebutuhan kita. Ada amin, saudara? Jangan mentang-mentang kita mau pacaran. Waduh, hari ini bukan ya, firman Tuhan bukan buat aku. Firman Tuhan yang pacaran mana ya? Nggak ada. Nanti kita cari yuk ke yang buat pacaran-pacaran. Bukan begitu, saudara. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu sepersekian banyak yang disampaikan seperti saya sampaikan. Itu kalau kita jeli, kalau kita peka, ada banyak yang nyangkut dalam kehidupan kita dan bisa kita belajar. Kecuali yang tidur, kecuali yang nggak perhatiin firman Tuhan, kecuali yang main HP, kecuali yang lain. Itu pasti, saudara. Dan dari situ kita bisa melihat. Jangan seperti ini. Yesaya, yuk kita belajar tentang pacaran. Maka kita ambil Yesaya pasal 53. Coba kita lihat. Yesaya 53 kan itu tentang pacaran. Coba ada yang cari, ketemu nggak? Pacaran itu, saudara. Ya kan? Ayat berapa tuh yang pertama? Tentang pacaran tuh. Yesaya 53. Tapi sebenarnya itu bukan tentang orang pacaran. Ada Yesaya 53. Seharusnya sih ada ya. 53, 52, 54. Ya, pokoknya intinya gitu Bapak Ibu Saudara. Intinya adalah kalau kita melihat tentang hal-hal seperti ini, kita tahu bahwa bukan jadi gini. Sekali lagi saya mau katakan, bukan karena kebutuhan maka kita datang ke gereja dan mencocok-cocokkan firman Tuhan dengan kebutuhan kita. Yang percaya katakan saudara datang ke gereja, ke tempat ini memang punya kebutuhan, kita mengerti, Tuhan mengerti. Tapi jangan pernah cocokkan kebutuhan, pasti sama aku nih. Saudara harus olah lagi, saudara harus belajar lagi dengan firman Tuhan setiap pagi. Pertajam kebenaranmu. Kemarin Bapak Gembala bilang begini, coba kita pertajam lagi kebenarannya. Benar nggak Tuhan? Tuhan mau komunikasi sama Tuhan. Jangan saudara selep langsung yes. Itu namanya iman karbitan, saudara. Yang dikarbit hanya pada saat kita bawa pada saat Gembala bawa firman Tuhan. Nah, saudara, yang berikutnya kita akan belajar. Saya diberikan lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudara yang terkasih, saya mau katakan hal ini. Seringkali baik orang-orang Kristen, baik hamba Tuhan, seringkali nggak punya lidah seorang murid. Kenapa saudara kita nggak punya lidah seorang murid? Karena kita nggak punya telinga seorang murid. Lah, kita nggak pernah dengar suara Tuhan setiap pagi. Kita nggak pernah peka sama Tuhan. Pola hidup kita, pola hidup duniawi, terus nggak pernah ada mesianiknya. Bagaimana kita bisa memberikan semangat kepada setiap orang yang benar? Bagaimana kita bisa memberikan semangat kepada orang yang sedang letih lesu dan berbeban berat, saudara? Saudara yang terkasih, saya mau kasih tahu satu hal yang luar biasa. Kalau setiap pagi dia mempertajam pendengaran kita untuk kita menjadi pendengar seorang murid setiap pagi, pasti ketika saudara berinteraksi dengan Tuhan dengan konteks yang benar, makanya saudara punya ketajaman rohani dan saudara bisa memberikan kekuatan kepada orang-orang yang sedang lemah di sekeliling kita. Yang percaya katakan amin. Jangan gara-gara kita 1000 orang menjadi bukan bertobat, menjadi nggak bertobat, saudara. Mendingan dengan kita kasih tahu satu orang, kita bicara simple tapi dia bertobat, karena harus ada semangat yang membuat mereka itu bukan lagi melihat kita ini hanya sebagai seorang yang biasa, tapi kita benar-benar sebagai murid yang tahu menghibur. Dan apapun yang kita doakan, kalau saudara punya teologi yang benar, saudara punya pemahaman Alkitab yang benar, saudara punya waktu pagi hari bersekutu dengan Tuhan yang benar, maka doa saudara, kata-kata saudara akan disenangi oleh anak, orang tua, saudara-saudara, tetangga kita. Tapi kalau enggak, wah,
saudara, akhirnya menjadi bencana buat mereka semua. Kenapa kita seringkali menjadi bencana, seringkali ribut, seringkali ini itu? Karena kenapa saudara? Karena kita tuh terlalu cerewet melempar keinginan kita sama Tuhan, dan kita nggak pernah dengar apa yang Tuhan inginkan, dan kita mau semuanya itu rapi, serapi-rapi. Tapi Tuhan katakan dalam berdoa kita harus jujur sejujur-jujurnya. Yang percaya katakan Sekali waktu ada seorang kongko, ini kejadian benar saudara, ada seorang kongko setiap pagi dia jualan saudara, naik sepeda. Tapi setiap dia naik sepeda, dia selalu berhenti di depan gereja. Di depan gereja dia berhenti begini. Apa namanya? Tuhan Yesus dia panggil apa ya? Kalau orang Chinese tuh panggil Tuhan apa ya? Bukan panggil Tuhan apa ya? Ya pokoknya Tuhan gitu kan. Oe gitu kan. Tuhan, oe permisi ya Tuhan. Oe mau dagang kali. Jujur nggak doa yang seperti itu? Simple, jujur. Nggak perlu kita doa dalam nama Yesus, begini. Bukannya saya komentar tentang doa Bapa kami, bukan. Doa Bapa kami itu cukup dalam saudara untuk kita pelajari. Jadi kalau mau doa yang jujur-jujur aja. Tuhan, oe mau dagang. Terus kalau nggak lama lagi nih, kalau anaknya lagi sakit dia doa, Tuhan, anak oe sakit pilek. Dia doa, Tuhan mohon kesembuhan ya. Sekali waktu si siapa namanya si pedagang ini, kongko Cina ini sakit dan mau mati saudara di tempat itu. Istrinya ada, anak-anaknya ada. Waktu istri dan anak-anaknya keluar, si engkau kaget saudara. Tahu nggak kagetnya gimana? Ada orang, ya rambutnya panjang segala macam, udah pasti kan Tuhan Yesus. Kok ini oe? Yesus pun manggil si dirinya oe. Kok ini oe? Siapa ya? Kata si engkau bingung. Siapa ya? Oe siapa? Kan kamu suka doa oe sakit. Dia girang banget saudara. Mukanya berseri-seri gitu kan. Waduh, makasih ya. Akhirnya bahasa Cina lah gitu, oe. Terus didoain, dia seger. Orang-orang yang udah mau mati pada masuk ke dalam, dia sembuh seger lagi. Karena di zaman maut Tuhan, kita bukan bicara soal kesembuhannya, tapi saudara lihat, doa yang simple, yang jujur, yang benar-benar tulus, itu yang pasti Tuhan akan dengar. Setiap doa Tuhan dengar, ya. Setiap pergumulan Tuhan dengar, ya. Tetapi jawabannya sesuai dengan pengertianmu terhadap firman Tuhan. Yang percaya katakan waktu saya maksudnya dulu kalau saya sakit, saya kan selalu berdoa, wah pasti Tuhan jawab. Dan cash plank saudara, rata-rata cash plank. Kemarin juga waktu saya sakit, saya berdoa cash plank. Nggak ada orang doain, saya doain sendiri kan, kepala saya sakit. Saya bilang, dalam nama Yesus. Bukan gara-gara dokter, bukan gara-gara aku butuh, tapi doain sendiri, dalam nama Yesus. Langsung loh saudara, nggak nyampe beberapa menit sembuh. Cuman saya mikir begini, ini sembuh ya, terus kapan saya matinya gitu kan. Karena begini saudara, waktu kita sakit, entah kita mau cari sakit kanker, sakit apa, seharusnya yang kita doakan begini tuh. Ya Tuhan, sekalipun sembuh, puji Tuhan. Sekalipun nggak sembuh, berarti Tuhan juga sudah membuat mujizat untuk kami. Sudah semakin dekat sama Tuhan, sudah semakin dekat. Ada amin saudara. Jadi saudara udah nggak punya beban hidup lagi, enjoy aja saudara. Jadi yang saya mau katakan hari ini, bahwa mungkin kita hari ini mengalami berbagai masalah, dan kalau kita melihat kok nggak selesai masalahnya sebenarnya selesai. Ada amin saudara? Setiap saudara berdoa di pagi hari, telinga saudara mendengar, itu sebenarnya masalahmu sudah selesai. Yang percaya katakan amin. Tos dulu dong kiri kananmu, masalahmu sudah selesai. Ayo tos dulu kiri kananmu, masalahmu sudah selesai. Hatimu aja yang bilang tidak selesai. Ada amin saudara? Udah selesai masalah kita. Sekarang begini saudara, saudara mau ngapain berdoa kalau saudara nggak selesai masalahnya? Sudah selesai. Selesainya bagaimana Pak Pendeta? Sesuai dengan pengertianmu terhadap
firman Tuhan, teologimu terhadap firman Tuhan. Misalnya doa. Oh enggak gitu. Oh berarti Tuhan punya maksud yang lain. Tanya sama Tuhan, Tuhan ini kenapa begini ya? Kenapa Tuhan? Kenapa kok anak saya begini? Tanya, nanti pasti Tuhan jawab dengan sangat cepat. Dia, oh begini, engkau harus begini. Yang jadi masalah kita kan nggak mau ketika Tuhan jawab begini, enggak Tuhan. Misalnya gini, Tuhan anak saya belum punya jodoh, misalkan anak cewek. Tuhan anak saya belum punya jodoh. Ya nanti saya kasih 30 tahun lagi. Tuhan jawab nggak? Jawab. Berapa tahun lagi? Terus saudara nolak kan? Enggak, cari aja. Ada kali ini di GPI Amerika 1, sikat aja boleh. Kan begitu. Kayak gitu saudara, ya kan? Nah jadi sebenarnya Tuhan udah jawab. Ada amin saudara? Jawaban Tuhan itu pasti sesuai dengan konsep teologimu. Apa yang engkau baca, apa yang engkau mengerti, apa yang engkau pelajari, apa yang engkau renungkan setiap pagi. Makanya saudara, baca firman Tuhan pagi hari yang benar. Cari pengajaran yang benar. Jangan cari pengajaran yang katanya akan memberikan kekuatan, taunya gereja ketawa, ya kan macam-macam. Terus pokoknya dipaksa buat hebat, dipaksa buat luar biasa. Wow, mengerikan. Cari gereja yang benar, pengajaran yang benar, konseptual yang benar, teologi yang benar, sehingga saudara bisa berdoa yang benar. Jangan doanya ngaco belok. Dan saya mau katakan, ketiga ini harus sama, harus sinergi saudara, antara pengetahuan teologimu, firman Tuhan dan doa kita. Contoh begini, paling gampang begini saudara. Mungkin waktu kecil, ya kan, kita semua tahu ada mainan yang dulu juga mungkin Joe punya kali ya, Ferry saya lupa ada, tapi pernah gitu kan. Nah jadi ada misalnya segitigaan, ada bulat-bulat, ada apa. Nah kan kadang-kadang kalau anak kecil dia masukin segitiga ke yang bulat, dipaksa kagak bisa kan? Harusnya segitiga masuk ke segitiga, segi empat ke segi empat, bulat masuk ke. Itulah yang seharusnya doa yang kita miliki. Dan dengan dengan pola hidup yang kita miliki sesuai. Ketika kita bilang, oh ya Tuhan, emang aku nih kayak Paulus berdoa apa? Ada duri dalam daging. Paulus minta 3 kali, enggak maksa dia saudara, enggak maksa lagi 4 kali, doa lagi 5 kali, doa lagi, Tuhan cabut dong Tuhan duri dalam daging. Enggak, dia enggak cerewet, enggak bawel, enggak musing-musingin Tuhan. Dia cuma bilang, ya udah kalau 3 kali enggak, ya berarti memang Tuhan bilang apa? Supaya kuasaku menjadi sempurna di dalam engkau bisa kelihatan terhadap pelayananmu di sekelilingmu. Begitu saudara. Kalau sakit nggak sembuh, kok Tuhan, kalau ada orang tanya, kenapa kok jadi Kristen kok miskin terus? Bukan masalah miskin dan Kristen itu nggak ada korelasinya sama sekali. Miskin ya miskin, Kristen ya Kristen, ya kaya ya Kristen. Yang jadi masalah apa? Selagi kita miskin, kita tetap memuji Tuhan terus, kita tetap beriman terus sama Tuhan, kita makan juga enak, minum enak, semua nyaman, ada haleluya. Itu yang kaya juga begitu, belum tentu dia bisa makan A, makan B, makan C, makan D. Jadi saya mau katakan hari ini, ayo mulai sekarang kita bangun, kita nggak punya lagi pola hidupnya dunia. Harus dipertajam, harus cocok, harus benar. Dan itu bisa didapati kalau kita punya pengertian yang benar tentang kehambaan. Yang percaya katakan amin. Minggu depan kita sambung lagi dengan poin yang kedua dan yang ketiga masih di Yesaya, supaya kita bisa mengerti satu rentetan Yesaya pasal yang ke-50 ini, bagaimana siapakah Yesus Kristus itu yang sebenarnya. Ya, Tuhan memberkati, dan kita lihat kita harus punya teladan, kita harus punya pola yang benar. Siapa pola kita? Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia bukan punya pola hidup yang biasa, pola hidup dunia, tapi dia pola hidupnya sejati di dalam kehendak Tuhan, di dalam kehendaknya.
Itulah makanya Yesaya menunjukkan bahwa inilah Kristus yang akan datang, sekalipun saat itu dia tidak tahu bahwa itu adalah Kristus yang dia khotbahkan, yang dia sampaikan. Tetapi kita tahu, kita mau peka, kita mau tahu, inilah kalau sudah kehendak Tuhan yang jadi, jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi. Jadi mulai hari ini saudara nggak perlu lihat kiri kananmu, nggak usah lihat ada orang kaya kok lebih hebat, ada orang lebih pintar, ada orang lebih ini. No, itu semua saudara deny, hilangkan. Saudara fokus sama diri saudara. Saudara katakan, aku mau punya pola hidup sejati seperti Kristus. Aku mau punya pola hidup sejati dalam kehendaknya. Amin. Tuhan memberkati.